Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Kaifa haluk ayuhat tulab? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita kali ini Allah mudahkan ya. Baik teman-teman, hari ini kita belajar bahasa Arab. Nah, pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah, terutama bagaimana cara menyambungkan huruf hijaiyah yang satu dengan yang lainnya. Nah, yuk kita coba lihat langkah-langkahnya apa saja sih. Nah, langkah yang pertama teman-teman, ketika kita akan menyambungkan huruf, langkah yang pertama kenali kepalanya dulu. Nah, kita dapat mengenali sebuah huruf hanya dengan melihat kepalanya saja. Nah, dalam menyambung huruf hijaiyah, kita hanya perlu menulis kepalanya dari huruf pertama. Lalu kita sambung dengan kepala berikutnya. Nah, perhatikan huruf-huruf berikut ini dan perhatikan pula kepalanya. Nah, ini teman-teman, huruf-huruf bawah ini yang ibu kasih tanda merah, itu adalah bagian kepalanya. Ya, bagian kepalanya. Nah, teman-teman, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini di kata pertama ada syafiqun. Nah, teman-teman, bagaimana cara menyambungkan ketiga huruf ini? Maka pertama, apa tadi katanya, kenali dulu kepalanya. Nah, kepala dari shin, huruf shin itu kan yang awalnya, yaitu kepalanya. Nah, setelah itu gabung dengan kepala huruf yang kedua, kepala huruf dari fa. Nah, setelah itu gabung dengan huruf qaf. Nah, perlu diketahui teman-teman, huruf yang di akhir kata ditulis seperti bentuk asalnya, ya. Jadi huruf qaf itu kan di akhir kata, jadi ditulis seperti bentuk asalnya. Jadi syafiqun. Nah, di sebelah kirinya itu yang warna biru, itu adalah bentuk kata ketika sudah disambung. Nah, coba kita lihat ke kata yang kedua, khosyafa. Nah, khosyafa, bagaimana cara menyambungnya teman-teman? Nah, kita ambil kepala dari kho. Setelah itu kita gabung dengan kepala dari huruf shin. Nah, kita gabung dengan huruf fa. Karena fa itu dia berada di akhir kata, maka ditulis seperti bentuk asalnya, fa-nya lengkap ya. Nah, kata yang ketiga, coba dilihat, kosofa. Nah, caranya ambil kepala kof, setelah itu ambil kepala sod, digabung dengan fa. Fa-nya itu karena huruf ketiga, dia ditulis seperti bentuk asalnya. Yang keempat, fahiso. Nah, ambil kepala fa, terus sambung dengan kepala huruf h, setelah itu sambung dengan huruf ketiga sod. Sodnya itu kembali ke bentuk asalnya karena dia berada di akhir kata. Nah, satu lagi hasasya. Nah, ambil kepala huruf H, gabung dengan kepala huruf sin, lalu gabung dengan shin. Shinnya kembali ke bentuk asal atau ditulisnya secara lengkap. Nah, seperti itu ya, itu adalah langkah pertama. Nah, kita lanjut. Langkah kedua adalah kanan oke, kiri no. Ya, apa sih maksudnya teman-teman? Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang dia itu mau bersambung dengan huruf yang lain yang ada di sebelah kanannya saja dan tidak mau bersambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Nah, jadi dia hanya mau bersambung dengan huruf yang ada di sebelah kanannya saja, tapi tidak mau bergabung dengan huruf yang berada di sebelah kirinya. Nah, huruf-huruf itu ada 6 teman-teman. Teman-teman harus mengingatnya ya. Yang pertama adalah huruf alif, yang kedua dal,
zal, ro, zai, dan waw. Ulangi ya, alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Nah, keenam huruf ini dia bisa atau mau bergabung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak mau bergabung dengan huruf setelahnya atau sebelah kirinya. Yuk kita lihat contohnya teman-teman. Nah, coba lihat di sini di nomor 1 kata pertama, khoroja. Nah, coba kita sambung ya, bagaimana caranya. Tadi kan pertama lihat kepalanya dulu, kepala awalnya. Nah, kepala dari huruf kho, kita ambil kepala huruf kho. Nah, kita sambung dengan huruf ro. Nah, huruf ro ini dia mau bersambung dengan huruf sebelumnya atau huruf sebelah kanannya. Jadi dia mau bergabung dengan kho. Sedangkan ro ini kan tadi termasuk dalam 6 huruf itu, dia tidak bisa atau tidak mau bergabung dengan huruf sebelah kirinya. Nah, jadi sebelah kiri ro itu ada jim atau ja di situ ya. Jadi dia tidak mau bergabung dengan ja atau bersambung dengan ja. Jadi penulisannya ambil kepala huruf kho gabung dengan ro. Nah, ro-nya karena dia tidak mau bergabung dengan jim atau ja, maka kembali ke huruf asalnya. Setelah itu kita tulis dari terakhir huruf jim dia sendiri, tidak bergabung. Nah, coba lihat contoh yang kedua, faroko. Nah, fa dengan ro apakah bisa bergabung? Bisa ya, karena ro itu dia mau bergabung dengan huruf sebelah kanannya, yaitu dengan fa. Tapi dia nggak mau bergabung dengan huruf sebelah kirinya, yaitu huruf kof. Jadi penulisannya fa diambil kepalanya, digabung dengan ro, kembali ke huruf asal, lalu kof terakhir ya. Kofnya sendirian, dia tidak bergabung, tidak disambung. Nah, sekarang yang ketiga, jawaza. Ya, jim sama waw bisa bergabung? Bisa ya, karena waw itu termasuk ke 6 huruf tadi. Dia mau bergabung dengan sebelah kanannya, yaitu jim, dan dia tidak mau bergabung dengan huruf sebelah kirinya, yaitu zai. Nah, jadi jim kita ambil kepalanya, gabungkan sama waw, wawnya kembali seperti semula, lalu kita tulis lagi zai. Nah, za-nya itu sendiri ya. Nah, nomor 4 kita lihat sa-a-so. Nah, di situ ada huruf alif ya. A itu termasuk ke dalam 6 huruf tadi ya. Dia mau bergabung dengan sebelah kanan atau bersambung dengan sebelah kanan dan tidak mau bersambung dengan sebelah kiri. Jadi sin atau sa sama a dia bisa gabung. Ambil kepala sin, gabung sama a, sa a. Nah, so-nya terakhir dia terpisah. Yang kelima, fi'iti. Nah, fa'iko. Fa'iko saja ya kita bacanya ya. Nah, fa'iko di sini ada huruf alif juga ya. Alif dia mau bergabung dengan huruf sebelah kanan, yaitu fa. Nah, ya, jadi fa kita ambil kepalanya, digabung dengan alif. Nah, setelah itu kofnya dia terpisah. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga adalah pindah titik ganti nama. Maaf ya, itu harusnya ganti nama. Pindah titik ganti nama. Apa sih maksudnya teman-teman? Nah, huruf-huruf yang punya tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Jadi bentuknya atau tubuhnya sama ketika di awal dan di tengah. Yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya saja. Ya, yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya saja. Jadi huruf-huruf ini ada huruf ba, ta, sa, nun, dan ya. Dia ketika di awal dan di tengah itu dia bentuknya sama. Ya, bentuknya sama, letaknya. Bentuknya sama, yang membedakan hanya letak dan jumlah titiknya saja. Kita lihat contohnya. Nah, ini ba ya. Ba itu ketika ditulis atau digabung itu di awal, di tengah sama bentuknya. Ya, kalau dia di akhir, dia kembali ke bentuk asalnya. Nun juga seperti itu, sama ya, nun. Nah, nun di awal, nun di tengah,
dan di akhir dia sama bentuknya seperti ba, seperti tha, seperti ta, seperti ya. Yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya. Nah, kalau ba titiknya di bawah, kalau nun di atas 1 ya. Kalau tha itu di atas ada 3, kalau ta di atas ada 2, kalau ya di bawah ada 2. Nah, seperti itu ya. Tapi mereka ke 5 huruf ini ketika di awal dan di tengah tubuhnya sama, bentuknya sama. Yang membedakan itu jumlah titiknya saja. Oke, itu dia. Selanjutnya langkah keempat ya teman-teman. Beda tempat, beda bentuk. Nah, hanya ada satu huruf yaitu H. Nah, pada pelajaran kali ini kita hanya belajar satu huruf saja yaitu huruf H. H ya, H bukan H tapi H. Huruf H di awal kata akan berbeda dengan di tengah kata. Ya. Juga akan berbentuk lain ketika berada di akhir kata. Nah, akan berbeda lagi jika di akhir kata dan sendiri dan didahului huruf alif, dal, dzal, ro, zai dan waw. Nah, ini kan huruf alif, dal, dzal, ro, zai dan waw, dia itu huruf yang tadi ya, yang bisa bergabung dengan huruf sebelah kanannya, tapi dia tidak mau bergabung atau bersambung dengan huruf sebelah kirinya. Contohnya, nah ini H. H ketika di awal seperti ini penulisannya, ya, kepalanya saja. Ketika di tengah, ini teman-teman beda bentuknya ya, ketika di tengah. Dan ketika di akhir dia itu bisa dua, bisa seperti ini ketika disambung. Nah, kalau dia tidak disambung, H-nya bulat saja. Nah, contohnya dari kata ha-ma-sa. Ketika disambung, nah kita ambil kepala H bergabung dengan mim, ambil kepala huruf mim dan gabung dengan huruf sin. Sinnya karena huruf terakhir dia kembali ke bentuk awal. Nah, lalu contohnya faqihah. Nah, ketika disambung maka huruf fa dengan qaf itu kita ambil kepalanya saja, kita sambungkan. Nah, ketika bergabung dengan H, H itu kan huruf terakhirnya, maka bentuknya seperti ini H-nya. Ya, seperti ini digabung, bisa digabung antara qaf dengan H, dia bisa digabung. Nah, sedangkan yang bawah kita lihat yadahu. Nah, ya sama dal bisa digabung ya teman-teman. Kita ambil kepala ya, gabung dengan dal. Nah, antara dal dengan huruf H itu tidak bisa digabung ya teman-teman, karena dal ini termasuk ke 6 huruf yang tadi. Dia hanya mau bergabung dengan huruf sebelah kanannya, sedangkan sama sebelah kirinya dia nggak mau bergabung. Nah, jadi H ini mau nggak mau dia tidak bergabung. Nah, harus sendiri bentuknya, berarti cukup bulat saja seperti itu, ya dahu. Ya, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke langkah kelima. Jadi mirip huruf S. Ya, apa sih maksudnya? Nah, pada pelajaran kali ini kita hanya belajar satu huruf saja, itu huruf kaf. Ya. Huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip huruf S. Jadi ketika ditulis di awal dan di tengah itu mirip huruf S. Dan bila di akhir kata kembali ke semula. Jadi bentuknya kembali ke semula. Tulis seperti huruf asalnya maksudnya ya. Coba kita lihat contohnya ya teman-teman. Nah, ini dia huruf kaf. Ketika sendiri kan gini. Ini huruf kafnya seperti itu. Nah, ketika dia mau digabungkan nih, kalau di awal kata dan di tengah, nah seperti bentuk huruf S. Ketika dia di akhir, nih yang ku yang paling akhir. Nah, itu kembali ke bentuk awal. Ya, kembali ke bentuk semula. Kita coba lihat di bawahnya kata kutiba. Nah, kaf itu kan ada di awal, yang di awal dan di tengah tadi kan seperti huruf S, jadi ubah tuh teman-teman. Ku-nya jadi ku-nya seperti huruf S, ti-nya tadi kan sama ya,
tinggal digabung saja. Nah, ba-nya itu kan huruf terakhir kembali ke bentuk awal. Jadi kutiba seperti itu kalau digabung. Yang bawahnya sakata. Ketika digabung bagaimana? Sa sama ka. Ka-nya ada di tengah nih teman-teman. Jadi kalau ada di tengah seperti huruf S. Nah, sin sama kaf bergabung. Saka bergabung, ambil sin kepalanya, gabung sama huruf kaf seperti huruf S, dan terakhir huruf ta. Ta itu kembali seperti asal karena dia berada di akhir kata. Selanjutnya hajaka. Nah, sekarang kafnya ada di mana nih? Ada di akhir kan? Nah, kita coba sambung ha dulu sama jim. Ambil kepala ha, sambung dengan kepala jim, kita sambung dengan huruf kaf. Kaf itu berada di akhir, maka dia kembali ke bentuk asalnya. Yang terakhir contohnya baroka, ya, ka-nya di akhir juga. Ba sama ro. Nih, ro itu tadi kan termasuk ke dalam 6 huruf yang tadi ya, yang bisa bersambung dengan huruf sebelah kanan dan tidak bisa bersambung dengan huruf sebelah kiri. Jadi ba sama ro dia digabung. Nah, dan kafnya itu dia terpisah. Oke, teman-teman, sampai di sini sudah paham ya? Itu dia 4 langkah cara menyambungkan huruf hijaiyah. Nah, itu baru 4 ya. Nanti di pelajaran selanjutnya kita pelajari nih langkah-langkah berikutnya. Ada sampai 9 langkah loh, teman-teman. Jadi, teman-teman, yang ini dipelajari lagi di rumah ya sama ayah bunda. Nah, sekian dulu nih pembelajaran bahasa Arab hari ini ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman sekali lagi mengulang pembelajaran bersama ayah dan bunda agar teman-teman semakin paham ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.